Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Sandro Arts Marlin Royen, pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini Hari Raya Idul Fitri. Kita baru saja sholat Id, sholat Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. COVID. Ada yang berbeda di hari raya saat ini. Karena kita sholat Id harus memakai masker, kemudian jarak antara satu dan kedua atau samping kiri, samping kanan, belakang, depan harus berjarak 1 meter. Adalah merupakan catatan sejarah kelak di kemudian hari. Kita sholat harus berjarak di antara kita semua. Dan tadi imamnya di rakaat pertama membunyikan suratnya Allah, yaitu pada surat ke-87 atau surat Al-A'la. Namun sebelumnya sudah pasti para imam atau kita semua rakaat pertama berdiri menghadap Allah. Kita semua mesti membunyikan, membaca firman-Nya Allah, yaitu inti saripati Al-Quran atau surat Al-Fatihah. Untuk ini, pagi ini di Hari Raya Idul Fitri, izinkan kami dari The Sandro Arts Marlin Royen membunyikan suratnya Allah, inti saripati Al-Quran atau surat Al-Fatihah, yang setiap hari kita entah berapa kali membacanya dalam sholat 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan mungkin ditambah sholat duha, sholat tahajud. Surat inti saripati Al-Quran pasti kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Surat Al-Fatihah, surat pertama dalam juz pertama. Di dalamnya ada 7 ayat. Al-Fatihah yang berarti pembukaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat keempat dari surat Al-Fatihah atau pembukaan. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Ayat kelima dari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah atau surat pembukaan. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terjemahannya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ke-7 adalah ayat terakhir. Izinkanlah kami dari Desain Ro'at Marlin Royan mengulang kembali hanya terjemahannya surat Al-Fatihah atau pembukaan dari ayat 1 sampai ke-7. Ayat pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Keempat, pemilik hari pembalasan. Kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ke-7. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Alhamdulillahirabbil alamin. 7 ayat dari intisari pati Al-Quran atau surat Al-Fatihah telah kita simak bersama. Izinkanlah kami dari Desain Ro'at Marlin Royan, pembunyi firman-firman-Nya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengambil maskot dari surat Al-Fatihah
yakni pada ayat ke-7 atau ayat penutup yang bunyinya sebagai berikut, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Inilah ayat maskot yang kami ambil dari surat Al-Fatihah atau pembukaan intisaripati Al-Quran. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan masukkanlah kami semua atau kita semua ke dalam hamba-hambanya Allah yang yakin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita masih berada di rumah karena Corona masih melanda dunia. Insya Allah waktu yang 1440 menit dalam sehari, kita akan mengambil 1 menit untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 menit dari waktunya Allah, kita sudah bisa 33 kali bersolawat untuk kekasih Allah. Dan oleh Allah 33 dilipatkan menjadi 330, disampaikan kepada kekasihnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 330 1 menit. Kalau saat ini 1 menit, nanti sore sesudah asar 1 menit, dan menjelang tidur 1 menit, dan besok pagi sebelum kaki kita menginjakkan bumi, kita di tempat tidur bersolawat 1 menit. Berarti sudah 4 menit kali 330, 1330 kali kita bersolawat. Ya Allah, semoga dengan kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak kita mendapatkan syafaatnya. Dan semoga kelak kita di padang mahsyar, yang Nabi Muhammad selalu bersujud kepada Allah, minta air untuk diberikan kepada umat-umatnya yang kepanasan di padang mahsyar. Dan dalam sujudnya Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa engkau berulang kali bersujud kepadaku, kekasihku? Ya Allah, izinkan aku Rasulmu ini memberi minum kepada umat-umatku yang kehausan di padang mahsyar ini. 50.000 tahun mereka selalu kehausan, dan Allah mengizinkannya Nabi mengambil dari telaga Al-Kautsar untuk memberi minum kepada umatnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang merdeka, kita menyentuh Al-Quran. Semoga dengan kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak kita saat kehausan
di padang mahsyar kita mendapatkan minum dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Amin amin. Seperti di awal imam sholat itu tadi membaca suratnya Allah, yaitu surat ke 87 di dalam Al-Quran yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan Al-Quran yang tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Ya, imamnya tadi membaca surat Al-A'la, ada dalam surat ke-87 di dalam Al-Quran pada juz 30 dengan 19 ayat di dalamnya. Izinkanlah kami dari Desain Ro'at Marin Royan membunyikannya di hari raya Idul Fitri ini, menirukan imam tadi dalam sholat di rakaat pertama. Surat Al-A'la atau terjemahannya yang paling tinggi, surat ke-87 di dalam kitab sucinya Allah, Al-Quran, yang bisa kita sentuh setiap saat dan selalu menemani kita di rumah. Dia, Al-Quran, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, dan bisa membawa kita ke dalam kejadian beribu tahun yang lalu dan kejadian beribu tahun kemudian. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa menyentuhnya dan akan menyimak surat Al-A'la atau terjemahannya yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fassawa waladzi qaddara fahada waladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanu'ri'uka falatanza illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyasiruka lil yusra wadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru ma yasha wa yatajannabu al asqa alladzi yaslanarul kubra sumala yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tasakka fadzakara asma rabbih fassala bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Terjemahan surat Al-A'la, surat ke-87 dalam juz 30 dengan 19 ayat. Surat Al-A'la atau yang paling tinggi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ayat kedua, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ayat keempat, dan yang menumbuhkan rerumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Lanjut ayat ke-6 dari surat Al-A'la atau yang paling tinggi. Ayat ke-6. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Kami ulang ayat ke-6. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Lanjut ayat ke-7 dari surat Al-A'la atau yang paling tinggi. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ayat ke-8. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lanjut ke ayat 9, terjemahan dari surat Al-A'la atau yang paling tinggi. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar neraka. Ayat 11 dan ayat ke-12 terjemahannya akan kami ulang. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar neraka. Ayat 13 dari surat Al-A'la, surat ke-87 dalam Al-Quran yang suci. Ayat ke-13 terjemahannya sebagai berikut. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Ayat ke-16. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ayat 19 sebagai ayat penutup dari surat Al-A'la atau yang paling tinggi. Izinkan kami dari Desain Ro'at Marlin Royen di hari raya ini mengulang kembali membunyikan surat Al-A'la yang tadi dibaca oleh imam memimpin kita sholat dalam sholat Id, yakni surat ke-87 di dalam Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, duduk di depan Nabi Muhammad dengan jarak 2 kali panjang busur panah. Saat ini kita sentuh dan kita simak terjemahan dari surat Al-A'la, surat ke-87 yang terjemahannya yang paling tinggi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering, kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ayat ke-7. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Ayat 11. Yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah dari desain roat Marlin Royan, pembunyi firman-firman-Nya Allah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tak henti-hentinya kita semua bersyukur, berterima kasih kepada para ulama, para ahli bahasa yang sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Saat ini kita tinggal menikmatinya dengan bahagia. Semoga kelak beliau-beliau dengan jerih payahnya, surat ke-1 sampai surat ke-114, firman-firman-Nya Allah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga beliau-beliau kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang abadi, memetik buah manisnya di akhirat kelak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan berzikir, hati kita menjadi tenang. Dan dengan berzikir berarti kita sudah memasuki surga di buminya Allah. Puasa
puasa sudah usai dan kita kedepannya menikmati bulan Syawal. Di dalamnya masih ada pahala yang harus kita raih dengan puasa. Insya Allah 7 hari seperti kita puasa 1 tahun ke depan. Sampai mana desain roh art kita? Goresannya sampai mana? Roh kita, apa desainnya sudah bagus? Mari kita bersama-sama, seluruh bangsa Indonesia yang merdeka, senimannya Allah yang bisa mendesain roh. Dari hari ke hari kita titi, kita tengok setiap saat roh kita. Apakah sudah dinilai Allah dengan nilai yang bagus? Semoga buku catatan kita yang dipegang oleh malaikat di dalam Lauh Mahfuz setiap saat, karena kita mendesain roh kita dengan bagus. Semoga catatan kita di buku yang kelak kita terima, semoga dengan tangan kanan. Iya, untuk itu marilah kita bersama-sama mendesain roh kita, agar kelak kalau kita sudah dipanggil Allah, roh kita tidak mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, balikkanlah aku ke dunia agar aku bisa membaca, menyelami Al-Quran, apa-apa perintahmu dan apa yang kau larang di dunia ini." Janganlah kita nanti berkata begitu pada Allah, "Kembalikan aku ke dunia, hidupkan aku kembali." Tentu tidak bisa, karena alam kita sudah lain. Dari alam dunia menuju alam barzah, menunggu keputusan Allah, melewati padang mahsyar yang 50.000 tahun. Yuk kita titip roh kita hari demi hari, agar tidak salah melangkah. Dan desain roh kita semoga sudah bagus dan dinilai oleh Allah. Ternyata hamba-hambaku di dunia sudah mengikuti apa yang aku perintahkan melalui kekasihku Muhammad, dan sudah meninggalkan larangan-larangan di dalam Al-Quran. Insya Allah, semoga kita seluruh bangsa Indonesia yang merdeka bisa menyentuh Al-Quran di rumah dengan waktu yang bebas, kapanpun kita mau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi,
Ya Mu'is, Ya Mutsil, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukir. Saudara-saudaraku, seluruh bangsa Indonesia yang merdeka, insya Allah ketemu lagi di esok hari dengan desain roat Marlin Royen, pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita saling berdoa, semoga kita sehat selalu. Hari ini, hari Minggu 24 Mei 2020. Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.